Zina secara istilah, terminologi. Wa ma'na zina fi syariatil islamiyah. Adapun pengertian zina dalam syariat Islam adalah terjadinya hubungan seksual, hubungan biologis antara lelaki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan resmi secara syar'i. Awas, awas. Penting kalimat syar'inya. Sebab kalau melanggar syar'i, ya itu tetap zina juga. Awas, hati-hati ya. Hubungan seksual. Sudah dipahami? Antara pria dan wanita, laki-laki perempuan. Terjadi di luar pernikahan. Jadi nggak nikah. Ya, awas, hati-hati. Atau terjadi dengan pernikahan, tapi tidak secara syar'i. Nggak sesuai dengan syariat Islam. Misal, Islam melarang seorang laki-laki beriman ya menikah dengan perempuan musyrik. Atau sebaliknya, perempuan beriman dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Perhatikan redaksi saya. Saya mengambil dari redaksi Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Agak ke atas sedikit di paling kanan. Ya. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Hati-hati. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Dan jangan sampai pria-pria beriman itu menikahi perempuan-perempuan musyrik kecuali sebelum menikah dia mau beriman dulu. Hati-hati. Artinya pernikahan itu dilarang. Gak boleh. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi bisa hubungan terjadi di luar pernikahan atau kemudian terjadi dengan pernikahan tapi tidak dengan cara yang syar'i, maka tetap dipandang sebagai zina. Sampai dia bertobat, kecuali kemudian bersyahadat, masuk Islam, maka gugur semuanya yang dulu dan berlanjut rumah tangganya. Seperti di masa-masa lalu Nabi SAW. Jelas sampai sini? Ya, saya lompat dulu sebentarlah pada dampak, supaya kita paham betul. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang terfikir berbuat seperti itu, jangan cuma berpikir untuk sendiri. Bagaimana dengan anak yang kemudian terlahir? Bagaimana statusnya? Dan sekarang kan muncul apa yang dikhawatirkan dahulu, terjadi sekarang. Karena takut ketahuan dia mengandung, akhirnya digugurkan, aborsi. Saya katakan pada Anda ya, maaf ya, tolong catat kalimat saya ini. Orang yang sengaja, tanpa dibenarkan secara syar'i, karena darurat tertentu, dan tidak dibenarkan oleh syariat, sengaja mengaborsi janin yang ada dalam kandungannya, itu perbuatan dosanya melebihi dosa Fir'aun ketika membunuh anak-anak yang baru lahir. Dari mana menyimpulkannya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Ini kasus beda dengan tinjauan medis ya. Kalau secara medis ini nggak bisa. Ya, kalau nggak ibunya ini bisa anaknya. Dan dilihat, dicek semuanya, jelas semuanya, maka itu ditoleransi secara syariat, dibolehkan. Tapi kalau sengaja nih, ini kasusnya banyak sekarang. Bayi ditemukan, ada janin dikubur hidup-hidup, ada macam-macam dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sebentar. Dan pelajari, ingat baik-baik kata Allah. Pelajari, pahami. Ketika kami selamatkan kalian, hei umatnya Musa alaihissalam, dari kekejaman Fir'aun dan koleganya. Nah kata Allah, ala Fir'aun. Ada siapa di Fir'aun itu? Bukan cuma Fir'aunnya, ada Haman intelektualnya. Ya, jadi intelektual yang ngasih masukan-masukan negatif. Makanya saya berikan hati-hati nih, warning nih. Bagi intelektual-intelektual sekarang yang memberikan masukan negatif. Ya, pada pimpinannya, pada bosnya, pada konsultan-konsultannya tuh. Hati-hati. Itu sama dengan Haman. Sudah ada Haman 2000 tahun yang lalu. Ya, bahkan 3.500 tahun yang lalu, kita ke Nabi Muhammad 1.500 tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2.000 tahun, 3.500 tahun yang lalu. Sudah ada intelektual kebelingan. Sudah ada. Qarun, Al-Fir'aun. Qarun itu sezaman dengan Fir'aun. Itu Qarun itu pengusaha gelap yang mendanai Fir'aun. Apa nggak baca suratnya? Buka Quran surah ke-28. Ya, ayat 76 sampai 77 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk koleganya Musa, pengusaha gelap yang mendanai kesuksesan Firaun.
Fir'aun menjamin bisnisnya lancar. Dua-duanya ditenggelamkan. Satu pakai air lautan, yang kedua likuifasi pakai tanah. Fakhosat Nabi. Gitu. Jadi kalau ada yang main-main dengan itu, pengusaha gelap, penyokong yang atas atau sebaliknya, maka tunggu saja. Allah sudah tunjukkan kepadanya. Nih, saya tetapkan pada Fir'aun, jangan diikuti. Saya tetapkan pada Korun, jangan jadikan teladan. Paham sampai sini? Tapi yang paling dahsyat, disampaikan kepada Korun akan ada seorang yang akan meluruskan. Akan ada seseorang yang kemungkinan akan bisa menggoyang tahtam. Maka tiba-tiba Fir'aun memberikan dekret. Siapa itu? Kata rahib-rahibnya, seorang anak yang akan terlahir dari seorang ibu yang mulia. Maka berikan dekretnya oleh Fir'aun, keluarkan oleh dia. 2 algojo dampingi setiap ibu yang akan melahirkan di seantero negeri. 2 algojo. 1 untuk mengamati, lahirnya laki-laki atau perempuan. Kalau lahir perempuan, lihat perempuan, bebas hidup. Lahir laki-laki, langsung jatuhkan. Di tempat ibu yang baru melahirkannya. Bayi masih merah, jatuhkan ke tanah, zabbah. Boom, gorok langsung. Di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ingat, ini perbuatan dicela oleh Allah dengan kalimat su'al azab. Seburuk-buruknya hukuman. Seburuk-buruknya perbuatan zalim. Jadi saya ingin katakan begini. Fir'aun seburuk-buruknya berbuat, sezolim-zolimnya, nunggu dulu bayinya lahir. Nunggu lahir dulu, lahir, perempuan bebas, masih ada peluang bebas. Laki-laki, gorok, habisi. Disebut su'al azam. Orang sekarang belum lahir sudah dieksekusi, dia nggak peduli laki-laki atau perempuan. Fir'aun seburuk-buruknya, tunggu lahir. Perempuan boleh hidup, laki-laki bunuh. Orang sekarang belum lahir sudah nggak peduli laki-laki atau perempuan, langsung eksekusi bahkan dalam janinnya. Aborsi, keluarkan. Maka saya katakan dia melakukan perbuatan yang lebih buruk dibandingkan dengan Fir'aun. Jadi jika Fir'aun saja disebut su'al azab, maka bagaimana dengan yang ini? Hati-hati. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi itu? Karena ini pengantarnya, ini dahsyat ini. Di dampak zina itu melahirkan dosa turunan. Pembunuhan. Udah pasti itu. Ya, perselisihan. Karena takut ketahuan pasangan yang dieksekusi. Saya mau tanya pada Anda, terjadi nggak sekarang? Ada nggak perbuatan itu? Banyak. Ada pembunuhan, ada yang dimasukkan ini, masukkan itu, bahkan dibunuh dengan cara yang sadis. Ada yang dimasukkan toilet, dimasukkan dikubur hidup-hidup, disiram pakai air panas, macam-macam. Kenapa? Karena takut dengan ini dampaknya ini. Ini sebetulnya di zaman Nabi Isa alaihissalam sudah pernah kejadian begini. Bahkan mohon maaf ya, sesoleh-solehnya seseorang, kalau tidak bisa menjaga dari perbuatan ini, dia bisa berbuat salah. Karena pernah ada seorang abid yang ketitipan seorang perempuan, titipkan di tempatnya. Kerjaan setan. Makanya mesti hati-hati juga tuh. Seustad-ustadnya juga, kalau jamaahnya itu yang diajarkan, tetap mesti ada batas. Kalau perempuan semua ada batas. Ada kunjungan mesti ada batas. Ya, dampingi, harus tahu ada orang dampingi macam-macam. Karena bisa keliru, bisa salah. Pengobatan hati-hati, sesoleh-solehnya orang, kalau ngobatin misalnya perempuan, nggak boleh dalam kamar berdua sendirian. Bisa bahaya gitu, dan seterusnya. Nah, jadi yang seperti itu pernah kejadian zaman Nabi Isa alaihissalam. Begitu datang, titipkan kemudian di tempat orang soleh ini, orangnya pergi kemudian. Ya tadinya biasa diajarin, tapi karena nggak ada yang lain, akhirnya terjadilah perbuatan itu. Begitu terjadi, dia bingung, mabuk tuh. Minum minuman, udah salah lagi. Begitu minum minuman keras, mabuk lagi kan? Nggak sadar, takut ketahuan orang, dibunuh perempuannya. Tuh, zina, mabuk, makanya perbuatan zina itu selalu akan bersanding dengan khamar. Belum dampak yang lain, begitu anak itu lahir misalnya, coba, bagaimana status anak itu? Terputus nasabnya. Apa nggak kasihan pada orang ini? Dan itu terbawa seumur hidupnya. Tapi sayangnya Allah menjadikan dia tetap diberikan nasab pada ibunya. Cuman ketika dia menikah, kemudian bapak biologisnya ada, kan nggak punya nasab. Apa antum mau melihat anak biologis antum cuman dilihat, yang nikahkan orang lain pakai wali hakim, dinasabkan pada ibunya. Dan itu disampaikan ketika terjadi pernikahan. Ya, saya sebagai wali hakim menikahkan fulanah binti fulanah. Harusnya binti fulan ke bapaknya, ke fulanah, dan bapak biologis yang melihat di situ. Bagaimana pandangan orang-orang yang hadir di situ? Nah, ini yang kemudian menjadikan hal yang lain lagi. Akhirnya disamarkan lagi, pakai wali hakim, bintinya ditukarkan kepada yang lain dan sebagainya. Sebagai solusi jalan tengahnya. Kenapa? Coba cek Pak, kalau ingin berbuat sesuatu, lihat dampaknya dulu Bu.
pahami dulu. Kalau ingin gibah, lihat dampak gibah. Kalau ingin mencela, lihat dampak celaan. Kalau anak Anda dicela bagaimana? Ya, kalau istri Anda dicela bagaimana? Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang ingin dicela. Kalau kita tidak merasa dengan itu, nggak usah marah. Karena nggak ada kan pada kita. Dasar pembohong, kalau Anda nggak bohong, nggak usah marah. So, kalau Anda marah, curiga kita emang bohong. Ya, udah gitu, nggak usah, biasa aja, tenang aja. Nah, terakhir. Kalau ada seseorang sudah memahami makna ini, karena zina itu perbuatan sangat buruk, dampaknya buruk, maka Islam memberikan solusi. Awas, jangan salah memahami. Kadang sekarang banyak yang memutarbalikan fakta atau memutarbalikan logika. Karena dampaknya dahsyat, buruk, dan membahayakan 3 dimensi. Dunia, alam kubur, akhirat. Bukan cuma dunia. Dunia, alam kubur, akhirat. Maka berlakulah hukum pencegahan. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Setiap tingkat bahaya semakin tinggi, maka larangan yang mendekati tingkat bahaya ini akan semakin diketatkan. Demikian pula kaidah ini berlaku dalam hukum agama. Makanya hukum itu semakin resikonya tinggi, hukumnya semakin ketat. Narkotika, golongan tertentu, hukuman mati. Kenapa hukumannya mati? Untuk bisa menyadarkan kalau Anda bawa ini mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Pembunuhan berencana sekian, hukuman mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Zina juga begitu, jangan dekati. Ya, jangan lakukan. Sebelum sampai pada perbuatan itu muncul aturan-aturan. Disertakanlah pada perbuatan itu. Maka muncul zina mata, zina telinga, zina lisan. Maksudnya apa? Bukan lisannya berzina, bukan matanya berzina. Tapi perbuatan itu bisa mengantarkan muqaddimah kepada zina. Maka setiap ada hal-hal yang diprediksi atau diduga akan mengantarkan kepada zina, muncullah larangan-larangan itu sebagai pendahuluan agar perbuatan itu tidak terjadi. Maka diturunkanlah ayat-ayat yang meminta kita untuk menjauhi hal-hal tadi, termasuk muqaddimahnya. Ada dosa yang bisa melebihi Fir'aun dari perbuatan zina. Dosa yang bisa melebihi Fir'aun. Nanti kita lihat. Ya, 2 secara istilah. Ini yang dimaksudkan dalam Islam. Jadi kalau disebutkan zina, maksudnya yang ini. Zina secara istilah. Terminologi. Wa ma'na zina fi syariatil islamiyah. Adapun pengertian zina dalam syariat Islam adalah terjadinya hubungan seksual, hubungan biologis antara lelaki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan resmi secara syar'i. Awas, awas. Penting kalimat syar'inya. Sebab kalau melanggar syar'i, ya itu tetap zina juga. Awas, hati-hati ya. Hubungan seksual. Sudah dipahami? Antara pria dan wanita, laki-laki perempuan. Terjadi di luar pernikahan. Jadi nggak nikah. Ya, awas, hati-hati. Atau terjadi dengan pernikahan, tapi tidak secara syar'i. Nggak sesuai dengan syariat Islam. Misal, Islam melarang seorang laki-laki beriman ya menikah dengan perempuan musyrik. Atau sebaliknya, perempuan beriman dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Perhatikan redaksi saya. Saya mengambil dari redaksi Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Agak ke atas sedikit di paling kanan. Ya. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Hati-hati. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Dan jangan sampai pria-pria beriman itu menikahi perempuan-perempuan musyrik kecuali sebelum menikah dia mau beriman dulu. Hati-hati. Artinya pernikahan itu dilarang. Gak boleh. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi bisa hubungan terjadi di luar pernikahan atau kemudian terjadi dengan pernikahan tapi tidak dengan cara yang syar'i, maka tetap dipandang sebagai zina. Sampai dia bertobat, kecuali kemudian bersyahadat, masuk Islam, maka gugur semuanya yang dulu dan berlanjut rumah tangganya. Seperti di masa-masa lalu Nabi SAW. Jelas sampai sini? Ya, saya lompat dulu sebentarlah pada dampak, supaya kita paham betul. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang terfikir berbuat seperti itu, jangan cuma berpikir untuk sendiri. Bagaimana dengan anak yang kemudian terlahir? Bagaimana statusnya? Dan sekarang kan muncul apa yang dikhawatirkan dahulu, terjadi sekarang.
Karena takut ketahuan dia mengandung, akhirnya digugurkan, aborsi. Saya katakan pada Anda ya, maaf ya, tolong catat kalimat saya ini. Orang yang sengaja tanpa dibenarkan secara syar'i karena darurat tertentu dan tidak dibenarkan oleh syariat sengaja mengaborsi janin yang ada dalam kandungannya, itu perbuatan dosanya melebihi dosa Fir'aun ketika membunuh anak-anak yang baru lahir. Dari mana menyimpulkannya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Ini kasus beda dengan tinjauan medis ya. Kalau secara medis ini nggak bisa. Ya, kalau nggak ibunya ini bisa anaknya. Dan dilihat, dicek semuanya, jelas semuanya, maka itu ditoleransi secara syariat, dibolehkan. Tapi kalau sengaja nih, ini kasusnya banyak sekarang. Bayi ditemukan, ada janin dikubur hidup-hidup, ada macam-macam dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sebentar. Dan pelajari, ingat baik-baik kata Allah. Pelajari, pahami. Ketika kami selamatkan kalian, hei umatnya Musa alaihissalam, dari kekejaman Fir'aun dan koleganya. Nah kata Allah, ala Fir'aun, ada siapa di Fir'aun itu? Bukan cuma Fir'aunnya, ada Haman, intelektualnya. Ya, jadi intelektual yang ngasih masukan-masukan negatif. Makanya saya berikan hati-hati nih, warning nih, bagi intelektual-intelektual sekarang yang memberikan masukan negatif. Ya, pada pimpinannya, pada bosnya, pada konsultan-konsultannya tuh, hati-hati. Itu sama dengan Haman, sudah ada Haman 2000 tahun yang lalu. Ya, bahkan 3.500 tahun yang lalu, kita ke Nabi Muhammad 1.500 tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2.000 tahun, 3.500 tahun yang lalu. Sudah ada intelektual kebelingan. Sudah ada. Korun, Al-Fir'aun. Korun itu sezaman dengan Fir'aun. Itu Korun itu pengusaha gelap yang mendanai Fir'aun. Apa nggak baca suratnya? Buka Quran surah ke-28. Ya, ayat 76 sampai 77 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk koleganya Musa, pengusaha gelap yang mendanai kesuksesan Fir'aun. Fir'aun menjamin bisnisnya lancar. Dua-duanya ditenggelamkan, satu pakai air lautan, yang kedua likuifasi pakai tanah. Fakhosat Nabi. Gitu. Jadi kalau ada yang main-main dengan itu, pengusaha gelap, penyokong yang atas atau sebaliknya, maka tunggu saja. Allah sudah tunjukkan kepadanya, nih, saya tetapkan pada Fir'aun, jangan diikuti. Saya tetapkan pada Korun, jangan jadikan teladan. Paham sampai sini? Tapi yang paling dahsyat, disampaikan kepada Korun akan ada seorang yang akan meluruskan. Akan ada seseorang yang kemungkinan akan bisa menggoyang tahtam. Maka tiba-tiba Fir'aun memberikan dekret. Siapa itu? Kata rahib-rahibnya, seorang anak yang akan terlahir dari seorang ibu yang mulia. Maka berikan dekretnya oleh Fir'aun, keluarkan oleh dia. 2 algojo dampingi setiap ibu yang akan melahirkan di seantero negeri. 2 algojo. 1 untuk mengamati lahirnya laki-laki atau perempuan. Kalau lahir perempuan, lihat perempuan bebas hidup. Lahir laki-laki, langsung jatuhkan di tempat ibu yang baru melahirkannya. Bayi masih merah, jatuhkan ke tanah, zabbah, boom, gorok langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ingat. Ini perbuatan dicela oleh Allah dengan kalimat su'al azab. Seburuk-buruknya hukuman. Seburuk-buruknya perbuatan zalim. Jadi saya ingin katakan begini. Fir'aun seburuk-buruknya berbuat, sezolim-zolimnya, nunggu dulu bayinya lahir. Nunggu lahir dulu. Lahir, perempuan bebas. Masih ada peluang bebas. Laki-laki, gorok, habisi. Disebut su'al azam. Orang sekarang belum lahir sudah dieksekusi. Dia nggak peduli laki-laki atau perempuan. Fir'aun seburuk-buruknya tunggu lahir. Perempuan boleh hidup, laki-laki bunuh. Orang sekarang belum lahir sudah nggak peduli laki-laki atau perempuan. Langsung eksekusi, bahkan dalam janinnya. Aborsi, keluarkan. Maka saya katakan dia melakukan perbuatan yang lebih buruk dibandingkan dengan Fir'aun. Jadi jika Fir'aun saja disebut su'al azab, maka bagaimana dengan yang ini? Hati-hati. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi itu? Karena ini pengantarnya, ini dahsyat ini. Di dampak zina itu melahirkan dosa turunan. Pembunuhan. Itu udah pasti itu. Ya, perselisihan. Karena takut ketahuan pasangan yang dieksekusi. Saya mau tanya pada Anda, terjadi nggak sekarang? Ada nggak perbuatan itu? Banyak.
Ada pembunuhan, ada yang dimasukkan ini, masukkan itu, bahkan dibunuh dengan cara yang sadis. Ada yang dimasukkan toilet, dimasukkan dikubur hidup-hidup, disiram pakai air panas, macam-macam. Kenapa? Karena takut dengan ini dampaknya ini. Ini sebetulnya di zaman Nabi Isa alaihissalam sudah pernah kejadian begini. Bahkan mohon maaf ya, sesoleh-solehnya seseorang, kalau tidak bisa menjaga dari perbuatan ini, dia bisa berbuat salah. Karena pernah ada seorang abid yang ketitipan seorang perempuan, titipkan di tempatnya. Kerjaan setan. Makanya mesti hati-hati juga tuh. Seustad-ustadnya juga, kalau jamaahnya itu yang diajarkan, tetap mesti ada batas. Kalau perempuan semua ada batas. Ada kunjungan mesti ada batas. Ya, dampingi, harus tahu ada orang dampingi macam-macam. Karena bisa keliru, bisa salah. Pengobatan hati-hati, sesoleh-solehnya orang, kalau ngobatin misalnya perempuan, nggak boleh dalam kamar berdua sendirian. Bisa bahaya gitu, dan seterusnya. Nah, jadi yang seperti itu pernah kejadian zaman Nabi Isa alaihissalam. Begitu datang, titipkan kemudian di tempat orang soleh ini, orangnya pergi kemudian. Ya tadinya biasa diajarin, tapi karena nggak ada yang lain, akhirnya terjadilah perbuatan itu. Begitu terjadi, dia bingung, mabuk tuh. Minum minuman, udah salah lagi. Begitu minum minuman keras, mabuk lagi kan? Nggak sadar, takut ketahuan orang, dibunuh perempuannya. Tuh, zina, mabuk, makanya perbuatan zina itu selalu akan bersanding dengan khamar. Belum dampak yang lain, begitu anak itu lahir misalnya, coba, bagaimana status anak itu? Terputus nasabnya. Apa nggak kasihan pada orang ini? Dan itu terbawa seumur hidupnya. Tapi sayangnya Allah menjadikan dia tetap diberikan nasab pada ibunya. Cuman ketika dia menikah, kemudian bapak biologisnya ada, kan nggak punya nasab. Apa antum mau melihat anak biologis antum cuman dilihat, yang nikahkan orang lain pakai wali hakim, dinasabkan pada ibunya. Dan itu disampaikan ketika terjadi pernikahan. Ya, saya sebagai wali hakim menikahkan fulanah binti fulanah. Harusnya binti fulan ke bapaknya, ke fulanah, dan bapak biologis yang melihat di situ. Bagaimana pandangan orang-orang yang hadir di situ? Nah, ini yang kemudian menjadikan hal yang lain lagi. Akhirnya disamarkan lagi, pakai wali hakim, bintinya ditukarkan kepada yang lain dan sebagainya. Sebagai solusi jalan tengahnya. Kenapa? Coba cek Pak, kalau ingin berbuat sesuatu, lihat dampaknya dulu Bu. Pahami dulu. Kalau ingin gibah, lihat dampak gibah. Kalau ingin mencela, lihat dampak celaan. Kalau anak Anda dicela bagaimana? Ya, kalau istri Anda dicela bagaimana? Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang ingin dicela. Kalau kita tidak merasa dengan itu, nggak usah marah. Karena nggak ada kan pada kita. Dasar pembohong, kalau Anda nggak bohong, nggak usah marah. So, kalau Anda marah, curiga kita emang bohong. Ya, udah gitu, nggak usah. Biasa aja, tenang aja. Nah, terakhir. Kalau ada seseorang sudah memahami makna ini, karena zina itu perbuatan sangat buruk, dampaknya buruk, maka Islam memberikan solusi. Awas, jangan salah memahami. Kadang sekarang banyak yang memutarbalikan fakta atau memutarbalikan logika. Karena dampaknya dahsyat, buruk, dan membahayakan 3 dimensi. Dunia, alam kubur, akhirat. Bukan cuma dunia. Dunia, alam kubur, akhirat. Maka berlakulah hukum pencegahan. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Setiap tingkat bahaya semakin tinggi, maka larangan yang mendekati tingkat bahaya ini akan semakin diketatkan. Demikian pula kaidah ini berlaku dalam hukum agama. Makanya hukum itu semakin resikonya tinggi, hukumnya semakin ketat. Narkotika, golongan tertentu, hukuman mati. Kenapa hukumannya mati? Untuk bisa menyadarkan kalau Anda bawa ini mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Pembunuhan berencana sekian, hukuman mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Zina juga begitu, jangan dekati. Ya, jangan lakukan. Sebelum sampai pada perbuatan itu muncul aturan-aturan. Disertakanlah pada perbuatan itu. Maka muncul zina mata, zina telinga, zina lisan. Maksudnya apa? Bukan lisannya berzina, bukan matanya berzina. Tapi perbuatan itu bisa mengantarkan muqaddimah kepada zina. Maka setiap ada hal-hal yang diprediksi atau diduga akan mengantarkan kepada zina, muncullah larangan-larangan itu sebagai pendahuluan agar perbuatan itu tidak terjadi. Maka diturunkanlah ayat-ayat yang meminta kita untuk menjauhi hal-hal tadi termasuk muqaddimahnya. Saya mau berikan rahasia di malam hari ini, ada amalan-amalan tertentu yang saat dikerjakan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang sangat spesial. Dan malam hari ini kita akan belajar satu amalan yang sangat penting yang saat dikerjakan bukan sekedar orang itu masuk surga, tapi dia akan menggandeng bapaknya, gandeng ibunya. Jadi ibu yang telah mengandungnya 9 bulan 10 hari,
memberikan ASI. Ayahnya yang peluh keringat kemudian merawatnya. Tiba-tiba saat ke surga digandeng tangan kanan dan kirinya. Istrinya pun kemudian ikut dengannya. Kalau istrinya yang mengerjakan, suaminya ikut. Bahkan kata Al-Quran langsung, kata Allah langsung, dia bisa menggandeng anaknya, cucunya, dan yang paling dahsyat, satu keluarga besar masuk surga karena orang ini, dan langsung dipertunjukkan semua penduduk langit dan bumi, bahkan disambut oleh malaikat di semua pintu surga. Dan malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar ini, selamat. Anda telah sabar mengerjakan satu amalan saat di dunia, sekarang kami sambut di akhirat, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbad dar, silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan, yang kenikmatannya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Itu yang akan kita turunkan, bagaimana masuk surga dengan amalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira bahwa ada di kalangan manusia yang sudah aku janjikan surga. Jadi ada manusia yang belum meninggal tapi sudah dijamin oleh Allah dengan berita gembira akan masuk surga. Jadi kita fokus ya, ada manusia belum wafat tapi dijamin oleh Allah orang ini akan masuk surga. Berikan kabar gembira pada golongan dari manusia bahwa aku sudah siapkan surga untuk mereka. Nah, ini ada rumus dalam tafsir, di ilmu tafsir. Kalau ada berita disampaikan dalam Al-Quran tentang kebaikan, maka jangan dihukumi kebaikan itu terbatas pada orang tertentu. Disebutkan kemudian informasinya supaya kita menjadi bagian darinya. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya berikan berita gembira pada siapapun yang pengen ke surga. Ada orang dulu, ada orang sekarang, ada orang nanti. Kalau Anda ingin mendapatkan surga dan dijamin masuk surga sebelum wafat, maka kata Allah, kerjakan apa yang akan saya sampaikan sekarang ini. Nanti